Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faras dengan NIM 200591112. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang personal selling. Personal selling adalah upaya komunikasi dua arah yang bersifat persuasif atau mengajak antara penjual dengan konsumen untuk memperkenalkan suatu produk supaya calon konsumen tersebut mau melakukan transaksi jual beli. Kedua, pendekatan yang dapat dilakukan dalam aktivitas personal selling ada dua, yaitu pertama, sales oriented approach adalah dalam pendekatan ini seorang pramuniaga harus melakukan presentasi yang menarik supaya tawaran akan produknya diterima oleh konsumen. Yang kedua, customer oriented approach, dalam hal ini seorang pramuniaga harus mempunyai kemampuan untuk turut menganalisa kebutuhan dan masalah konsumen atau pelanggannya. Ketiga, ciri-ciri personal selling. Pertama, hubungan langsung secara personal conversation. Kedua, hubungan akrab secara cultivation. Ketiga, adanya tanggapan atau respon. Keempat, tujuan dari personal selling. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru untuk produk yang tengah ditawarkan. Kedua, memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang telah ada. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan yang sekarang sudah ada dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, melengkapi penjualan untuk masa depan dengan mengkomunikasikan informasi produknya kepada pelanggan. Yang kelima, mendapatkan informasi pasar. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan personal selling. Kelebihannya yaitu yang pertama, melibatkan komunikasi secara langsung dengan konsumen, sehingga personal selling sifatnya lebih membujuk konsumen untuk membeli produk daripada menginformasikan. Yang kedua, proses komunikasinya terjadi secara tatap muka. Dengan demikian, proses komunikasi dalam personal selling lebih memperhatikan atau menekan penyampaian pesan oleh komunikator, yakni tenaga penjual. Yang ketiga, personal selling mampu merancang cara penyampaian pesan sesuai situasi dan kondisi konsumen. Yang keempat, komunikasinya berlangsung dua arah. Jalinan komunikasi ini memungkinkan adanya dialog interaktif antara tenaga penjual dan konsumen. Yang kelima, lebih memungkinkan untuk menyampaikan pesan yang kompleks mengenai produk. Artinya, personal selling punya kelebihan untuk menyajikan atau menyampaikan pesan yang lebih mendalam, kompleks, dan rinci mengenai produk kepada konsumen. Kekurangannya, pertama, kekurangan personal selling adalah membutuhkan biaya lebih mahal, karena biasanya tenaga penjual hanya berinteraksi dengan suatu konsumen di satu waktu. Yang kedua, personal selling juga kurang efisien karena rasio biaya terhadap hasilnya tidak sebanding. Alokasi biaya terkadang jauh lebih besar dibanding hasil yang baik. Yang ketiga, terkadang kehadiran tenaga penjual seringkali dianggap mengganggu kesibukan konsumen, karena ada pula tenaga penjual yang bertindak memaksa konsumen untuk mau mendengarkan penjelasannya. Hal ini tentunya membuat konsumen merasa terganggu serta tidak nyaman. Sekian, terima kasih.